Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Danang Plecit, satu-satunya channel plecit yang membahas manuk guys. Masih seputar murai batu. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman membahas bagaimana caranya supaya burung murai batu itu bisa maksimal di gantangan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk bos-bosku semuanya saya sarankan untuk subscribe channel Danang Plecit supaya Danang Plecit lebih bersemangat dalam membuat video-video ya bosku ya. Kesempatan kali ini saya mempunyai satu murai batu ini. Kalau di rumah itu sangat gacor sekali, bongkar-bongkar tiap pagi, tiap dibuka kerodong, tiap dengar lawan, bongkar-bongkar terus. Tapi saat digantangkan kok malah matung, seperti patung, malah dia membisu pasang badan. Ini faktor apa dan mengapa? Setelah itu solusinya gimana? Nah, saya akan berbagi pengalaman. Saya menangani murai batu seperti itu. Yang saya memperhatikan itu adalah birahinya bosku. Birahinya itu, jadi burung murai itu saat birahinya memuncak terlalu over, itu walaupun sendirian itu bisa sangat gacor. Dan ketika digantang kok membisu itu mentalnya biasanya ngedrop bosku, atau kaget dengan suasana baru atau tidak terbiasa. Jadi mentalnya itu belum kuat, birahinya sudah on fire. Nah, solusinya gimana bosku? Solusinya ya kita sesuaikan dengan lingkungan. Nah, contohnya lingkungan itu gimana? Sering-sering kita ablak di tempat ramai, biar si burung itu tidak takut dengan suara-suara, tidak takut dengan orang lalu lalang, dan tidak takut juga dengan kendaraan. Intinya tidak kaget dengan suasana baru nanti saat digantangkan. Karena saat digantangkan itu kan otomatis di sana itu suasananya riuh, ramai sekali, banyak yang teriak, banyak yang viwit, wiu, ciu, ada yang gitu-gitu, banyak yang pokoknya rame, banyak orang lalu lalang, apalagi jurinya itu pasti kan berjalan di bawah sangkar, ya enggak? Jadi sering-seringlah diablak. Lakukan itu setengah hari diablak, sorenya dikerodong, setengah hari diablak, sorenya dikerodong. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu nanti saat sore kok diablak, pagi dikerodong, itu malah sore itu nanti tidak bisa beristirahat ya bosku. Terus yang kedua, yang selanjutnya, sering-sering dibawa jalan-jalan ke lakber. Belikan tiket murah, ajarkan gantang di pinggiran juga tidak masalah, atau enggak dinaikkan ke gantangan, enggak dibelikan tiket, tidak masalah. Yang penting diablak di sekitar arena atau di kawasan arena gantangan untuk melatih mentalnya itu bosku, skala kecil secara rutin untuk melatih mental tempurnya bosku. Karena burung yang seperti ini itu rata-rata itu nanti kalau mentalnya jadi itu jojis tenan bosku, jojis ya. Terus bisa juga itu dievaluasi posisi saat menggantangkan. Nah, saat menggantangkan itu pilih suasana atau pilih posisi yang paling nyaman. Biasanya agak pinggir, tidak langsung di tengah kerumunan burung. Nah, kalau langsung di tengah itu, kalau mentalnya belum jadi, apalagi pas tol, itu bisa langsung down mentalnya bosku. Taruh di pinggir. Nah, request minta atau cari nomor gantangan yang pinggir-pinggir saja. Jadi kan lawannya nggak terlalu berkerumun, nggak terlalu diserang dari kanan kiri. Paling serang kan dari kiri dan depan belakang, kanan kosong. Seperti itu bosku, untuk mengurangi tekanan dari burung lain, seperti itu. Terus langkah yang selanjutnya yaitu mengatur emosi dan birahi. Biasanya burung seperti itu, birahinya tinggi, emosinya tinggi, mental tidak ada. Nah, kita
birahi dan emosi kita turunkan dulu. Kalau saya seperti itu, kita turunkan birahi dan emosi dengan apa? Dengan mengurangi EF-nya bosku. EF jangkriknya kita turunkan, porsinya kita turunkan dari 10-10 kita turunkan 5-5 atau bisa 7-7, bisa juga 3-3. Tapi jangan sampai kok tidak diberi EF sama sekali ya bosku ya, kasihan burungnya. Jika menduga burung over birahi, kurangi porsi jangkrik ya. Porsi jangkrik kita hentikan atau kroto kita hentikan sementara waktu, jangan diberi kroto selama sekali. Sambil kita pantau kondisi gerak-geriknya si burung itu ya bosku ya. Langkah selanjutnya yaitu mandikan sebelum digantang. Nah, sebelum digantang usahakan mandi. Mandi itu untuk membantu menurunkan suhu tubuh dan menstabilkan birahi burung sebelum dibawa ke arena lomba. Jadi berangkat siang toh. Nah, pagi itu dimandikan dulu, atau bisa juga 1 jam sebelum kita berangkat, atau bisa juga itu saat digantangan kurang 5 sesi atau kurang 6 sesi itu kita mandikan dulu, itu juga bisa bosku. Terus langkah yang selanjutnya yaitu pengondisian fisik. Pengondisian fisik yaitu olahraga lah. Burung itu kalau olahraganya gimana? Olahraganya diumbar bosku. Umbar, masukkan kandang umbaran setiap pagi kalau saya bosku. Umbar tapi jangan dikepar. Kalau saya selalu menyarankan kalau umbar itu jangan dikepar, jangan digusah-gusah atau jangan dikejar-kejar. Masukkan ke dalam umbaran, taruh cepuk pakan di samping kiri, cepuk minum samping kanan. Nanti kalau dia haus mencok ke minum, kalau dia lapar mencok ke yang mangan, yang ke for ya, seperti itu bosku. Karena umbar ini juga bisa meningkatkan stamina dan juga pernapasan agar burung lebih percaya diri, jadi mentalnya tidak gampang down saat berkicau di tempat baru. Lah itu utamakan itu umbarnya itu di tempat ramai, jauhkan dari predator, karena biasanya ya bosku, pengalaman dari saya itu dari tetangga itu pasti ada memelihara kucing. Nah, kucingnya itu bisa diumbar, nanti kalau terlalu rendah kita menaruhnya, tidak dalam pantauan, nanti dikejar-kejar kucing, burungnya jadi stres nanti. Saya pernah mengalami itu bosku. Jadi wah ndak karu-karuan tenan. Nah, itu tadi beberapa pengalaman saya mengenai cara mengatasi murai batu yang gacor di rumah tapi matung saat digantangan. Terus untuk penjemuran dan pengembunan gimana bosku? Pengembunan tetap dilakukan. Kalau penjemuran itu tadi tetap diablak, ditaruh di tempat yang hawa panas, tapi yang di kondisi ramai itu biar mentalnya terlatih dan tidak takut sama orang-orang sekitar bosku ya. Demikian penjelasan dari saya dan pengalaman dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu untuk murai-murai bos-bosku semuanya, dan semoga murai-murai bos-bosku semuanya bisa juara di gantangan dan bisa membawa piala dan membanggakan sang perawatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan plecit cap. Cus.